Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang komposisi minyak bumi dan proses terjadinya minyak bumi. Saya sebagai moderator dan penulis. Saya Diki Mesri atau sebagai pemateri. Saya Delia Revina sebagai pemateri. Saya Amelia Munyanestari sebagai narasumber. Saya Lordiana Aulia sebagai narasumber. Saya Farah Aini sebagai narasumber. Saya mempersilakan pemateri untuk menjelaskan komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai senyawa kimia, terutama senyawa karbon, yang terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuhan dan hewan. Minyak bumi sebagian besar 90% hingga 99% mengandung senyawa hidrokarbon. Dari senyawa hidrokarbon yang utama yaitu alkana, sikloalkana, aromatis. Selain senyawa hidrokarbon, sebagian kecil dari minyak bumi terdiri dari senyawa-senyawa karbon yang mengandung belerang, nitrogen maupun oksigen. Minyak bumi. Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori kompleks. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasa teknik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasa teknik tersebut terbawa air sungai yang bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bukan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasa teknik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasa teknik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori-pori. Sedangkan minyak bumi dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap trap yang merupakan batuan tegak. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Sumber deposit minyak bumi di Indonesia umumnya berada di daerah pantai atau lepas pantai. Misalnya di pantai utara Jawa, Tepung, Wonokromo, dan daerah Sumatera bagian timur, Aceh, Riau, daerah Kalimantan bagian timur, Tarakan, Balikpapan, dan daerah Kepala Buru, Papua. Tempat penghilangan minyak di Indonesia diantaranya di Mekah Alam Dandan dengan kapasitas oleh 5.000 barel per hari, Raju dan Sungai Jerong 132.500 barel per hari, Dumai dan Sungai Pagi 170.000 barel per hari, serta Cilacap 300.000 barel per hari. Berdasarkan perhitungan rasio cadangan minyak bumi dengan produksi serta konsumsi minyak bumi di Indonesia, minyak bumi Indonesia akan habis sekitar tahun 2027. Oleh karena itu, pola perilaku konsumsi bahan bakar minyak masyarakat Indonesia perlu diubah. Sebagai contoh, dengan memanfaatkan LNG dan LPG untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan bahan bakar rumah tangga. Saya persilakan kalian untuk bertanya. Tadi izin bertanya dari kelompok 1. Apa saja komposisi minyak bumi? Izin bertanya kelompok 3. Bagaimana proses pengolahan minyak bumi? Pengolahan minyak bumi bagaimana? Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Yastia Hasna dari kelompok 2 ingin bertanya. Produk apa saja yang dihasilkan dari proses penyulingan minyak bumi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja komposisi minyak bumi? 1. Hidrokarbon, 2. Senyawa belerang, 3. Senyawa nitrogen, 4. Senyawa oksigen, 5. Organologam.
pertanyaan dari kelompok 4. Minyak bumi tergolong sebagai sumber energi terbarukan. Mengapa? Karena minyak bumi merupakan sumber daya dari alam dan apabila terpakai secara terus-menerus, lama-kelamaan akan habis dan tidak bisa terbarukan kembali. Ya lanjut. Saya Amelia Mulia Lestari, perwakilan dari narasumber akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 3. Bagaimana proses pengolahan minyak bumi? Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori Buddha. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari dasar teknik yang berasal dari hewan terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, dasar teknik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan dasar teknik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpoin. Sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah terperangkap yang merupakan batuan terdapat. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rangga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Produk apa saja yang dihasilkan dan proses penggilingan minyak bumi? Produk yang dihasilkan adalah LPG, bahan bakar kendaraan bermotor, dan bahan bakar rumah tangga. Kesimpulan dari kelompok kami, minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisinya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Minyak bumi sebagian besar digunakan untuk memproduksi bensin dan minyak bakar. Keduanya merupakan sumber energi primer utama. 84% dari volume hidrokarbon yang terkandung dalam minyak diubah jadi bahan bakar yang di dalamnya termasuk dengan bensin, diesel, bahan bakar jet, dan LPG. Manfaat minyak bumi: 1. Bahan bakar kendaraan. 2. Sumber gas cair. 3. Produksi bahan serat. 4. Pembangkit tenaga listrik. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara ketiga jenis itu merupakan bahan bakar berasal dari pelapukan sisa organisme sehingga disebut bahan bakar fosil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.